Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 10. Bukankah manusia harus berjuang di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari buruh upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, atau buruh upahan yang menanti-nantikan upahnya? Demikianlah diberikan kepadaku bulan-bulan kesia-siaan, dan ditentukan kepadaku malam-malam kesusahan. Jika aku pergi tidur, pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam kegelisahan sampai dini hari. Belatung dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada puntalan tenun, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya embusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Mata yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Matamu akan tertuju padaku, tetapi aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak kembali lagi ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sahabat Alkitab, keluhan seringkali terlontar begitu saja, terutama saat kita mengalami situasi atau kondisi yang di luar ekspektasi serta bayangan kita. Sewajarnya memang kita diundang untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala hal yang telah dikerjakannya. Tetapi kadangkala keluhan itu terucap begitu saja, apalagi menghadapi beban berat yang menyesakkan jiwa. Apakah berarti keluhan itu tanda atas ketidakpercayaan serta pembangkangan kita kepadanya? Menariknya, dalam Alkitab cara pandangnya tidak sehitam putih itu. Memang ada kalanya mereka yang mengeluh ditegur oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita juga melihat bahwa ada ruang bagi orang beriman untuk menyampaikan keluhannya kepada Allah di dalam doa. Misalnya saja seperti nampak dalam kitab Mazmur dan juga seruan serta doa Ayub pada bacaan kita kali ini. Kitab Ayub pasal yang ke-7 berisi mengenai doa Ayub kepada Allah. Dalam doa itulah disampaikan keluh kesah Ayub kepada Tuhan sebagai satu-satunya tempat ia berharap. Pada paruh pertama pasal 7, yakni ayat 1 sampai dengan 10, tema yang disoroti adalah kefanaan hidup manusia serta perjuangan yang melingkupi kehidupan. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang harus menjalani gumul juang di bumi. Mereka terus mengabdi dan bekerja tanpa lelah, meskipun tidak ada kepastian akan masa depan. Hanya kepahitan yang mengiringi kehidupan manusia. Inilah yang dirasakan oleh Ayub. Hari dan bulan berlalu tanpa ada kejelasan akan nasibnya. Semuanya seperti kesia-siaan. Bahkan dalam tidur pun, Ayub tidak lagi merasakan ketenangan. Kecemasan melanda Ayub sebagai respon tubuh atas penderitaan yang dialaminya. Kegelisahan menjadi kawan yang menemani hingga pagi menjelang. Pada titik inilah Ayub kembali terhampar pada pemikiran bahwa ketenangan mungkin hanya ditemuinya kelak di dunia orang mati, karena hidupnya sangatlah singkat dan sementara. Dalam segala seruan itu, Ayub menyapa Allah sekali lagi dan memintanya untuk bertindak. Hidupnya hanyalah sementara. Maka sekejap saja jika terlambat, Ayub akan tiada seperti hembusan nafas yang cepat sekali sirna. Melalui pembacaan kita dengan seksama atas teks hari ini, maka sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa segala keluhan Ayub adalah bentuk dari perenungannya akan kebergantungan mutlak kepada Allah. Penderitaan yang dialaminya adalah representasi dari kefanaan hidup yang begitu singkat,
bagaikan hembusan nafas. Maka yang dapat menolongnya hanyalah Allah yang melampaui kefanaan ciptaan dan sumber dari segala kehidupan. Keluhan adalah bentuk kejujuran hati sebagai respon atas penghayatan keberadaan manusia di tengah segala dinamika kehidupan yang terjadi. Asalkan memang respon tersebut diletakkan dalam relasi dengan Allah semata. Bukankah kita mengadu dan mengeluh kepada sosok yang membuat kita nyaman? Mungkin jawaban tidak segera kita peroleh, tetapi dengan mengetahui bahwa jerit hati kita dialamatkan pada sosok yang tepat, maka sedikit mengobati kegelisahan jiwa yang begitu menekan berat. Sosok itu adalah Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah keluhan dan pergumulan, kami menyadari betapa kami membutuhkan Engkau. Biarlah setiap keluhan kami menjadi pengingat bahwa hanya kepadamu kami berserah. Ajarilah kami untuk melihat dalam setiap tantangan bahwa hanya di dalam tangan-Mu kami menemukan kekuatan dan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.